bukan hari ini apa itu? Oh iya, kalau ini Pak, percuma ngomong yang udah lampau. Saya komentar yang tadi ya. Anda menyamakan take over saham Freeport. Pak. Ya. Braukol itu ganti pemiliknya 4 kali. Iya, saya tahu. Nah, Anda menyamakan. jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sorry. Anda menyamakan take over saham Braukol, saham KPC dengan take over saham yang sudah habis. Beda. Pak, kalau kita cerdas, Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Apa yang diragukan oleh Pak Bambang Cahyono, bahwa yang kita himbau itu sebagai BUMN kan kontraknya ini tidak sekaligus dari ke-8 PKP 2P itu berakhir bersamaan. Contohnya seperti Tanito Arum itu Januari 2019, Arukmin itu 2 November 2020 dengan Iya, Pak. Saya tahu nggak bersamaan. Tapi seperti yang waktunya Pak pendek loh. Setahun itu pendek. Tidak seperti Pak Budi Mas Budi. Pak, kalau kita manajemen tahu, harusnya pemerintah sudah melihat 2009. Kita harus nyiapin tim manajemen untuk take over PKB 2B. Bukan hari ini apa itu? Oh iya, kalau ini Pak, percuma ngomong yang udah lampau. Saya komentar yang tadi ya. Anda menyamakan take over saham Freeport. Pak. Ya. Braukol itu ganti pemiliknya 4 kali. Iya, saya tahu. Nah, Anda menyamakan. jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sorry. Anda menyamakan take over saham Braukol, saham KPC dengan take over saham yang sudah habis. Beda. Pak, kalau kita cerdas, Pertanyaannya, kita bisa manage. Iya. Apa yang jadi Pertanyaannya masalah? mau atau enggak pemegang sahamnya kan kalau di take over gitu aja. Loh, kan udah jelas PKB 2B udah selesai. Selesai. Satu hari sebelum tambang kontrak habis, itu Pak Bambang pemerintah Cahyono, boleh masuk. terima kasih, menarik sekali. Nggak bisa, Pak. Ya. Anda jangan menyamakan. Bukan aja. Ya. ada. Kita Kalau menggampangkan, Anda kalau turun bukan tangan menggampangkan, sendiri, Pak, bukan Ya, oke. menggampangkan, bukan menggampangkan. Kita nanti akan Menyamakan. Aturan itu. kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Bambang, bisa. Bang Yusri masih. Kelihatannya gampang banget. Bukan, kita ini dodoin aja. Ya. Siap. Saya nggak yakin kita nggak bisa. Semakin menarik, jadi apa yang disampaikan oleh Bang Budi Santoso dan Pak Bambang Cahyono, dan karena betul-betul tadi soal teknis, dan selanjutnya mungkin karena hari ini sore ini telah hadir Profesor Irwandi. Beliau ini adalah staf khusus Menteri SDM. Beliau orang kepercayaan dari Pak Menteri SDM, dan tadi kan lumayan hangat forumnya, mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Irwandi nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan dalam konteks versi perspektif pemerintah atau perspektif dari Menteri ESDM. Kami persilahkan mungkin kepada Prof. Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisman, Pak Yusri, Pak Marwan, Pak Budi, dan teman-teman yang saya hormati. Saya mohon maaf baru selesai rapat, saya pikir udah habis nih Pak. Jadi kemarin juga saya mempresentasikan hal yang sama, sangat umum. Nanti yang bagian kedua mungkin lebih spesifik kepada nanti di dalam hubungannya Omnibus Law ini dengan pertambangan, ya, pertambangan mineral maksudnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang saya mulai aja dulu bahwa ini terus, ini kira-kira kan yang kita hadapi sekarang ini, ya, tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, jumlah pekerja informal, jumlah UMKM yang besar namun dengan produktivitasnya sebagian besar masih rendah. Lanjut. Ya, ini kemudian saat ini kompleksitas dan obesitas regulasi itu kalau kita lihat di pusat sudah 4.500-an peraturan pemerintah pusat, sedangkan di daerah sudah kira-kira 4 kalinya, 16 ribuan ya. Nah, kemudian inilah yang kira-kira diprediksi menjadi hambatan
Kemudian pendapatan per kapita kita 4,6 juta per bulan, diharapkan nanti tahun 2045 27 juta. Ini tantangan, apakah bisa tercapai atau tidak, itu lain masalah. Lanjut. Nah, kemudian latar belakang kenapa RUU Cipta Kerja ini ada 4, diperregulasi, rendahnya daya saing, kebutuhan lapangan kerja, dan ketidakpastian global. Lanjut. Nah, kemudian tujuan, ini yang paling penting, tujuannya apa? Ini sehingga diciptakan yang Cipta Kerja ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, growth, inclusiveness, pemerataan, resilience, ketahanan ekonomi, dan terakhir competitiveness, yaitu mengenai daya saing. Nah, sasarannya kita menuju kepada Indonesia maju pada tahun 2045, itu ya garis besarnya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi 5 besar kekuatan dunia. Itu cita-cita. Nah, lanjut. Nah, kemudian ini ada 2 momentum transformasi ekonomi yang diharapkan, ya. Kemudian membangun kesadaran nasional mengenai transformasi ekonomi. Itu kira-kira garis besarnya. Lanjut. Nah, ini yang lainnya, membangun kesadaran ini, ya, tentang bagaimana kita menuju kepada yang dicita-citakan tadi, ya. Kemudian memberikan kesempatan, ini yang paling penting. Jadi semua melakukan itu. Kemarin saya bicara di Publis OTP, sekarang di tempatnya Pak Bisman, Pusep, ya, beberapa tempat lagi. Itu bagaimana supaya yang bersifat draft ini, harapannya pemerintah dan saya dipesankan oleh Menteri, supaya menampung semua masukan-masukan untuk perbaikan ini, yang khususnya yang ada hubungannya dengan pertambangan. Jadi ini ada kesempatan, DPR baru mau mulai, Pak, baru mau mulai, silakan memberikan masukannya. Dan kemudian saya memberikan informasi bahwa DPR Komisi 7 yang membentuk panja ya, DPR membentuk panja RUU Minerba sudah terbentuk dari Komisi 7 sekian puluh orang. Kemudian dari pemerintah berbagai departemen itu juga sudah terbentuk puluhan orang. Itu sudah bekerja hari ini jam 7 malam lagi, kira-kira hari ke-9. Ya, DIM yang diusulkan pemerintah sebesar sejumlah 938, kemarin malam sudah selesai 600 lebih. Ya, 600 lebih, jadi kira sudah 2/3. Dan diharapkan 2 minggu ini diselesaikan semuanya. Jadi ini memang tanpa menunggu omnibus law-nya, ya, karena masih baru diserahkan dan baru mau mulai di DPR itu. Lanjut. Nah, jadi ini kita sudah tahu semua, 79 undang-undang, 15 bab, 117 pasal, 11 pasal. Kira-kira begitu, ya. Lanjut. Nah, ini sebelum lanjut, ini yang akan saya jelaskan mengenai ketentuan undang-undang pertambangan dalam Omnibus Law yang saya akan jelaskan di sini, hanya yang diubah dan ditambahkan, ya. Nah, jadi begini, Cipta Kerja semua sektor kena, ya, termasuk sektor pertambangan. Paradigma dari sektor pertambangan itu sebenarnya adalah natural resources capital, mau nggak mau, ya. Nah, kalau sudah kita jadikan capital, itu harus ada investasi. Nah, investasi ini kalau bergulir baru bisa menyerap tenaga kerja. Kira-kira di sana arahnya ini kalau dihubungkan dengan Cipta Kerja. Karena hampir semua negara menggunakan pertambangannya dengan paradigma adalah natural resources capital. Nah, begitu ada investasi, ada dinamika. Dinamika itu misalnya sekarang ini ada corona, kemudian siklus harga daripada mineral resources itu tidak selalu di atas, naik turunnya. Dan itu dalam historinya kita sudah punya semua. Nah, jadi kadang-kadang dia terpuruk, kadang-kadang dia berjaya. Nah, kalau masalah harga yang terjadi seperti itu di luar kekuasaan kita semua untuk mengatakan bahwa pertambangan ini harus berjaya terus. Ya, sekarang ini misalnya batu bara. Batu bara itu sekarang lagi terpuruk nih, 66 dibandingkan turun 30% dibandingkan tahun lalu, ya, harganya. Nah, sebagai gambaran,
dari pertambangan ini ada pajak, ada non pajak. Non pajaknya itu namanya pendapatan negara bukan pajak, itu 80% dari batu bara. Jadi jangan terus dibayangkan dari emas itu lebih besar dari batu bara, tidak. Hanya 20% yang lain-lain, termasuk logam segala macam di situ. Nah, jadi kalau nanti ini batu bara terpuruk, itu juga Minerba ini, KSDM ini juga pasti akan merasakan akibat itu ya. Nah, terus ada komentar kemarin, Pak, walaupun turun, sumbangan terhadap produk domestik bruto dari pertambangan itu kan cuma 6%. Jadi kalau terpuruk bagaimana? Apakah pengaruhnya ke nasional terasa? Kalau menurut saya pasti ada. Relatif angka itu kecil, tetapi pengaruh itu harus ada. Nah, oleh karena itu saya mencermati ya, dan saya menguraikan di sini. Ini sambil jalan aja Pak anunya ya. Yang pertama Pak, kelihatannya Omnibus Law ini akan menarik kembali kepada pemerintah. Pemerintah ini dalam hal ini pemerintah pusat pengelolaannya. Itu yang pertama. Mengapa? Yaitu tadi ya, sejak desentralisasi memang kita melihat memang sampai lebih dari 10.000 UP yang keluar ya. Nah, itu barangkali salah satu aspek pertimbangan lah. Jadi akan ditarik ke pusat. Nah, ada pertanyaan, misalnya ada keberatan dari daerah segala macam. Nah, ini bagaimana? Nah, kita kan belum tahu, ini semua masih draft. Apakah pemerintah kemudian kembali memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, misalnya untuk penggalian C dan lain-lain, kita belum tahu. Itu yang pertama ya, jadi kita ke pusat. Yang kedua, tadinya yang mengenai hilirisasi. Hilirisasi ini ada beberapa aspek. Yang pertama dulu, masalah kewenangan. Tadinya Departemen Perindustrian ya itu menginginkan bahwa semua proses pemurnian itu harus di bawah kewenangan perindustrian. Nah, jadi pertambangan misalnya di Pomala, aneka tambang atau di Vale, Inco dulu, tambangnya dikelola SDM, pabriknya dikelola oleh perindustrian. Terjadilah proses di Kemenko Perekonomian, ya. Nah, proses ini cukup lama. Akhirnya disepakati yang masuk ke dalam Omnibus draft, sekali lagi draft Omnibus Law itu bahwa semua smelter yang terintegrasi dan tidak banyak, hanya di aneka tambang Pomala, di bauksit-nya aneka tambang di Kalimantan Barat, kemudian di Vale, ya, itu di bawah kewenangan smelter, itu di bawah kewenangan Kementerian SDM. Semua smelter yang independen ini di bawah kewenangan perindustrian. Itu yang akan berubah nanti, sehingga banyak sekali nanti apa akibatnya terhadap pertambangan dan semua regulasinya. IUP, operasi produksi khusus untuk pengolahan dan untuk pemurnian, itu akan hilang kalau sudah diambil oleh perindustrian ya. Nah, itu jadi kita lihat. Kemudian kemarin saya mengatakan Freeport nanti yang di Gresik itu ya, ada katoda, ada apa tugas tadi itu ya, sulfat segala macam yang dihasilkan itu karena berbeda lokasi akan masuk ke perindustrian. Tapi terus saya ada yang nanya, Pak, kalau dia nggak ngambil bahan hanya dari Freeport sendiri, hanya beda lokasi, apa masih bisa didefinisikan sebagai independen? Nah, ini kan ya, kita belum tahu juga nih Pak. Tapi kalau sudah beda lokasi pasti udah perindustrian ya. Nah, itu yang pertama dari segi kewenangan hilirisasi. Yang kedua, yang rame, katanya royalti jadi nol. Semua pertambangan yang masuk ke hilirisasi royalti nol. Ya betul, royalti nol dan DMO, ya DMO, ya royalti nol khususnya untuk batu bara. Nah, pertanyaannya, DMO yang mana nol? Hanya misalnya perusahaan tambang batu bara A, dia punya produksi 10 juta yang dijadikan hilirisasi 2 juta, maka yang bebas DMO hanya yang 2 juta. Itu sebenarnya ya. Kemudian mana yang bebas royalti? Hanya yang 2 juta. 8 juta tetap kena ya.
Itu kira-kira aspek dari hilirisasi. Nah, yang lain-lainnya, yang ketiga, ini bisa jalan ya Pak ya? Iya. Bisa jalan. Yang ketiga, masalah mereka yang melakukan hilirisasi adalah atau dapat diperpanjang sampai seumur tambang. Setiap 10 tahun, sudah 10 tahun. Kemarin kita bahas Pak, termasuk dengan Pak Menteri, termasuk dengan Pak Dirjen, Minerba dan sebagainya. Ya tetap harus mengikuti kaidah-kaidah pertambangan. Jadi yang boleh diperpanjang setiap 10 tahun itu yang memenuhi syarat. Yang pertama mengikuti kaidah good mining practice, yang memperhatikan lingkungan, yang membayar biaya reklamasi, membayar pajak, membayar PNPB yang secara patuh. Kalau itu tidak, ya nggak akan diperpanjang. Kalau perlu dicabut. Jadi interpretasi ini tentunya ya, saya baru 3 bulan nih Pak di sana Pak ya, tapi saya melihat ada niat baik daripada Kementerian SDM ini untuk memperbaiki semua, bukan hanya di Minerba tetapi di oil, gas, energi terbarukan dan sebagainya. Nah, jadi isu-isu seperti itu ya, semua banyak sumur tambang, tapi tidak seperti itu interpretasi secara hurfiah. Dan mungkin juga nanti kita nggak tahu bagaimana finalnya dari Omnibus Law ini. Nah, beberapa hal yang penting lagi saya kira itu menjadi yang saya sampaikan itu adalah yang pokok-pokok saja Pak. Dan nanti bisa kita diskusikan. Kalau ada masukan tentunya saya akan memberikan ini kepada, saya bisa langsung kepada tim panja RUU, saya bisa langsung kepada Bapak Menteri. Jadi ini yang akan mempermudah. Dan Pak Bisman sendiri, Pak Budi tahu, Pak Marwan, bahwa kami membuka pintu di KSDM, baik untuk asosiasi, baik untuk LSM, dengan adanya diskusi per bulan. Dan undangan itu ditandatangani oleh Pak Sekjen, bukan saya, gitu ya. Nah inilah, kalau komunikasi makin baik dengan tujuan kita untuk memperbaiki pertambangan Indonesia, saya kira dengan paradigma yang ada sekarang ya, dan kita nggak tahu apa yang terjadi kalau corona meluas ya. Ini sampai sekarang efek ke batubara masih belum ada. Tapi kalau nanti terganggu mereka di PLTU batubara dan sebagainya, itu yang pertama kena adalah yang mengimpor batubara dari Indonesia itu 2 negara besar, India dan Cina. Nah, kalau ini terganggu, ini pengaruhnya besar sekali untuk kita. Tapi sampai sekarang alhamdulillah belum kejadian, hanya harga dibandingkan tahun lalu turun 30%. Ya agak bertahan sedikit. Yang punya kalori 4.000 itu bertahan 34, sekarang naik jadi 35, naik lagi $36 per ton. Yang dimana harga acuannya itu kira-kira yang 6.322 kilokalori itu 6.322 kilokalori per kilogram. Nah, itu secara singkat yang ingin saya sampaikan, bahwa mari kita menggunakan masa-masa ini di DPR untuk memberikan masukan. Semua perbaikan, kemarin cukup banyak masukan yang dilakukan di Publish OTP. Kemudian kita diskusi, ada beberapa pernyataan yang salah saya benarkan, dan saya welcome Anda ambil data di kami. Kami itu kebetulan bukan sebagai staf khusus. Saya punya lembaga namanya Indonesian Mining Institute, data kami cukup banyak. Misalnya pernyataan kemarin bahwa batubara itu akan habis kalau ekspor diteruskan di tahun 2026. Saya bilang itu salah. Saya punya data yang lebih lengkap untuk Anda. Anda boleh ambil data itu, jangan sampai mengeluarkan pernyataan ini kemudian dimasukkan ke DPR. Itu juga cukup bahaya. Ya. Terima kasih Pak Bisman. Terima kasih Prof. Irwandi, semakin menghangatkan sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti janji kita sebenarnya kita akan mengakhiri 15.30, ini sudah 15.25. Apakah ada pertanyaan? Dan kami sampaikan tadi apa yang disampaikan Prof. Irwandi juga menjawab pertanyaan dari Pak Dedi dari APNI terkait soal kewenangan pusat dan daerah yang